Di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu sampaikan kepada beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik, bertentangan peraturan Kapolri, ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya, demi Allah. Pasal 9 UUD 4. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Mungkin itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana? Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Serip ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti dengan ijazah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ya, Sobat RH sekalian, saya mau mengupdate satu pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Egy Sujana kepada seseorang. Nah, seseorang ini mengirimkannya kepada saya dan kemudian tidak berkeberatan untuk dipublikasikan. Jadi ini menunjukkan informasi yang berbeda dengan apa yang kita pahami atau apa yang kita dapatkan beberapa hari ini. Sejak heboh pertemuan antara Egy Sujana dan Jokowi serta Damai Hari Lubis ya. Jadi saya tanya, bisa dipublikasi, go ahead katanya. Saya bisa pertanggungjawabkan A1 dari ES itu Egy Sujana. Apa isinya ya? Sebelumnya dia mengatakan begini. Itu WA chat langsung dari ES ke saya hari ini jam 11.57. Pukul ya. Setelah kemarin saya tanyakan perihal isu datang ES dan DHL ke rumah Jokowi. ES itu Egy Sujana, DHL Damai Hari Lubis. Saya hanya kirim itu ke Bang Refli. Saya tidak ada kirim ke RRT. Rencananya ES akan klarifikasi antara Rabu, Jumat, Minggu ini. Lalu saya katakan bisa dipublikasikan, go ahead. Saya bisa pertanggungjawabkan A1 dari ES gitu. Apa isinya? Begini isinya ya. Berbeda dengan apa yang kita pahami kemarin-kemarin. Tapi apakah betul ini suara hati Egy Sujana? Yang penting adalah ini adalah WA dari yang bersangkutan. Oke.
forward ini ya. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi Jokowi atas permintaan dan undangan Jokowi beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena triliun itu ready. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran the deal BES mesti bersedia minta maaf pada Jokowi, minta M pada J ya, maaf maksudnya. Demi Allah BES menolaknya hingga gagal deal tersebut. 2. Bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah BES di Bogor dengan iming-iming ini itulah. Tapi BES tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi. Akhirnya BES bertanya pada orang yang BES hormati, bahkan perintahnya BES tak kuasa untuk menolaknya. Bagaimana nih bos? Ada beberapa orang datang ke rumah BES menawarkan seperti poin nomor 1, lalu bos menjawab melalui DHL dengan 2 syarat. Tidak boleh meminta maaf, 2 tidak boleh ada publikasi. Buktinya tidak ada video dan foto yang melalui mulut BES, pernyataan minta maaf dan atau foto pas yang meliput BES sedang berangkulan seperti foto yang hoax itu beredar luas di masyarakat. BES pastikan foto itu bohong, hoax. Kedua, ada saksi 2 orang aparat aktif yang hadir di ruang pertemuan BES dengannya juga 2 orang termul yang dampingi rajanya. Tapi oleh termul digoreng beritanya bahwa BES dan DHL minta maaf ya. Kenapa BES pakai syarat tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini BES menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya ya. Terutama ijazah SMA dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Ini yang paling penting dan mendasar. 4. Bahwa sekarang pertanyaan seriusnya kenapa saya mendatangi JKW. Saya punya pertimbangan dan strategi sendiri berpegang kepada surat Toha ayat 42-46. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun untuk berkata dengan lemah lembut dan mengajak kepada kebenaran. Bahkan BES dalam pertemuan tersebut justru menasihati Jokowi agar tahu diri dan tahu batas. Karena faktanya ia bukan lagi Presiden RI dan tahu batas karena sewaktu-waktu wafat bila ajal tiba. Kemudian juga BES sampai sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 tidak dapat digugat perdata dan dituntut pidana. Inilah imunitas hukum juga BES sampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. BES ke Bareskrim buat LP tapi ditolak lalu diarahkan buat Dumas, pengaduan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 mengenai perlindungan saksi dan korban tidak dapat dipidana dan lapor balik oleh terlapor, tapi anehnya tanggal 30 April 2025 Jokowi buat LP di Polda Metro melaporkan BES dan 11 terlapor lainnya, tapi anehnya 4 terlapor tak ada lagi namanya termasuk Abraham Samad dan Michael Sinaga, tapi DHL tidak terlapor jadi tes SK. Why? Sisi lain BES sudah berjuang menggugat ijazah palsu Jokowi dari 3 tahun yang lalu sejak tahun 2022 dan 2020 sampai 2025. Bolak-balik sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, balik lagi PN Jakarta Pusat yang ujungnya dikalahkan dengan kekuasaan bukan dengan ilmu hukum. Hasilnya hakim dan jaksa sudah diatur untuk membela Jokowi. Saya juga sudah berjuang di jalan, juga berjuang di medsos. Tetap belum ada hasil. Dengan pertimbangan surat Toha 4246 dan surat Ali Imran 28 tidak ada salahnya mendatangi Jokowi selama prinsip kebenaran tetap dipegang teguh, yaitu tidak dalam rangka untuk meminta maaf dan tidak mengakui ijazah asli Jokowi karena memang sejak di PN Solo tidak ada aslinya. Yang ada ijazah SMA fotokopi yang dilegalisir. BES protes bagaimana mungkin fotokopi bisa jadi alat bukti yang sah. Jaksa menjawab saat itu kami dari kejaksaan terimanya begitu dari pihak kepolisian. BES protes lagi, kenapa jadi P21? Jika belum lengkap harusnya kembalikan jadi P19 ke polisi lagi. BES _2 Bang Egy Sujana. Ya begitu sahabat sekalian ya, yang disampaikan oleh Bang Egy Sujana atau BES di dalam tulisan atau dalam WA ini, dan dia menyampaikan 2 hal yang penting. 1, tidak ada yang namanya minta maaf, bahkan dia nasihati. Kedua, dia tetap mengakui bahwa ijazah itu palsu. Jadi ya gimana ya, apakah kemudian pesan BES itu bisa berubah-ubah
Nah, ini this is the question. Saya tidak tahu. Tapi intinya ya itulah yang terbaru dari BES, bahwa dia tidak mengakui bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Jadi berbeda dengan apa yang kita yakini selama ini gitu ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke. This is a crucial time for me because I'm a little bit sleepy ya. Oke, sahabat sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Itu saja yang ingin saya share, bahwa ada versi lain yang mengatakan BES justru ingin menasihati dan tidak ingin minta maaf. Apakah memang benar demikian ya? Nanti kapan-kapan kita klarifikasi langsung dengan BES-nya ya. Jadi sekarang ini ya kita terima ini ya. Ini sebenarnya WA dari BES ke seseorang. Nah, seseorang itu memberikannya kepada saya dan mengatakan go ahead kalau mau dipublikasikan, nggak ada masalah katanya. Ya makanya kemudian ya saya publikasikan suratnya ini sebagai pegangan pembelajaran bagi kita semua, bahwa itulah posisi politik yang diambil BES hari ini. Begitu sobat era sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan menarik ya sebenarnya untuk melihat bagaimana konstelasi politik hukum yang tercipta setelah BES ini melakukan pertemuan, dan konon restoratif justice-nya diterima. Pengadu-pengadu dari Termul menarik pengaduannya, padahal yang dipermasalahkan tidak hanya pasal delik aduan tapi juga pidana umum ya. Begitu sobat RH sekalian. Nggak akui, ini dari teman-teman sekalian ya, nggak akui ijazah asli tapi udah nyerah. RRT maju pantang mundur. Bagaimana soal kabar pemecatan Pak Rizal Fadila di TPUA ya? Kemudian kebohongan mana lagi yang kalian harus tutupi Termul? Biar Ci Egi yang tahu mudah-mudahan. Tapi apa hubungannya dengan pemecatan para penggawa TPUA? Apa cuma mencari alasan pembenaran dan dengan berkedok Al-Quran? Bang Egi jangan jual agama. Wah, ini betul-betul crucial time ya. Ngantuk begini. Begitu saja sobat sekalian ya. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya lebih baik lagi ya. Lanjutkan, kejujuran paling utama dunia sementara akhirat selamanya. NKRI harga mati, koruptor hukum mati. Oke. Jadi Egy Sujana sampai saat ini yang ngeri-ngeri sedap, ternyata dia tidak mengakui ijazah Jokowi asli. Jadi siapa yang bilang dia mengakui? Tapi pertanyaannya apakah WA ini original dari dia? Kalau lihat sumpah dan lain sebagainya ya mestinya original. Tetapi memang ada dua hal yang saya kira harus saya garis bawahi. Pertama, tindakan menemui Jokowi itu sendiri. Kedua, apa yang disampaikan substansinya. Mungkin saja substansinya baik, menasihati, tidak percaya dengan ijazah palsu mungkin, tetapi langkah menemui itu tentu langkah kontroversial yang mudah sekali orang menghujatnya sebagai cair dan lain sebagainya. Ya, ada isu villa lah, isu 100 miliar lah, isu 80 miliar dan lain sebagainya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu itu semua. Kita berharap bahwa kasus ini akan berjalan secara baik dan Egy Sujana tetap menjadi pejuang. Kalau memang pejuang. Tapi kalau sudah jadi pecundang dan terus ingin menjadi pecundang, ya sudah. Kita katakan selamat berpisah dengan lini perjuangan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.